Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Fondasi yang akan kita pelajari yaitu kapasitas dukung tiang panjang pada tanah kohesif dengan dua metode yaitu metode US Army Corps dan metode Tomlinson. Yang sebelumnya sudah kita pelajari dua metode yaitu metode alpha dan metode lambda. Jadi untuk metode US Army Corps, dalam metode ini tahanan gesek tiang dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan AS dikali FS. Jadi bentuk persamaannya masih sama dengan yang terdahulu, di mana FS-nya sama dengan CD plus sama dengan FS-nya sama dengan CD atau ADC, di mana ADC ini sama dengan alfa dikalikan dengan kohesi Andrean. Oh, kalau gitu ini sama dong dengan metode sebelumnya yaitu metode alpha. Kalau metode alpha kita gunakan grafik dari McClellan. Kalau metode US Army Corps yang kita gunakan adalah grafik CU yang berbeda. Di sini CU-nya dinyatakan di sumbu X, kemudian faktor ADC-nya, alfanya di sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah kohesi dalam satuan ton per feet square. Jadi satuannya, kalau kita diketahui satuannya tidak dalam ton per feet square, kita tidak bisa menggunakan kurva ini. Jadi CU-nya kita konversi dulu ke dalam satuan ton per feet square, di mana 1 ton per feet square sama dengan 105,6 kPa. Jadi di sini rumusnya sama dengan metode alpha, tapi alfanya diperoleh dari kurva yang berbeda. Kemudian apabila tiangnya terlalu sangat panjang, maka kita bisa menggunakan metode mencari alfa dengan metode lainnya, yaitu alfa sama dengan alfa 1 dikalikan dengan alfa 2, di mana alfa 1 kita peroleh dari CU per P0. P0 apa? Tekanan overburden yang di titik yang ditinjau. Ini satuannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu ton per feet square. Kemudian CU2 dari L per D. Jadi ini tak berdimensi, panjang dibagi dengan diameternya. Dapat alfa 2, di mana alfa 1 kali alfa 2 sama dengan alfa. Jadi kita kalikan dulu alfa 1 kita dapat berapa, alfa 2 berapa, dikalikan baru dapat alfa. Alfanya nanti kita kalikan dengan CU baru dapat FS. IS-nya FS dikali dengan AS. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode Tomlinson. Dalam metode Tomlinson, tahanan gesek tiang dinyatakan juga dengan persamaan sama, persamaannya masih sama AS kali FS, di mana FS-nya sama dengan CD, di mana CD-nya sama dengan alfa dikali CU. Cuma cara memperoleh alfanya ini yang berbeda. Jadi untuk faktor ADC, Tomlinson memperhatikan bentuk lapisan tanahnya seperti yang diperlihatkan di dalam gambar berikut ini. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu tiang pancang dalam tanah pasir atau tanah berpasir yang terletak di atas lapisan lempung kaku. Jadi kata kuncinya di atas lapisan lempung ada lapisan tanah pasir. Celah yang cenderung dibentuk di antara sisi tiang dengan tanah sekitarnya akan terisi oleh bahan granuler dengan tidak ada gesekan dinding yang akan hilang. Jadi ini kondisi yang pertama, tiangnya kita pancang ke dalam tanah kohesif. Jadi tinjauan kita kan tanah kohesif, tapi di atas tanah kohesif itu terdapat tanah pasir. Jika kondisinya seperti ini, maka faktor ADC-nya alfa diambil berdasarkan CU lempung berapa, lempung berapa. Jika L-nya sama dengan 20D, kita pakai kurva yang ini. Jika L-nya lebih dari 40D, kita pakai kurva yang ini. Itu ya untuk kondisi 1, atas bawahnya tanah lempung, atasnya pasir. Untuk kasus 2 yaitu untuk tanah lempung lunak yang letaknya di atas lempung kaku. Jadi desakan tanah lempung lunak
ke bawah mengisi celah di antara dinding dan lempung kaku di sekitarnya. Akibatnya mengurangi nilai gesekan dindingnya. Jadi ini lempung lunak. Kemudian di bawahnya ada lempung kaku. Jika L lebih dari 20D, kita gunakan kurva yang ini untuk mencari CU. Jadi misalnya CU-nya 50. Panjang tiangnya lebih besar daripada 20 kali diameter tiang, maka alfanya 0,75. Untuk kasus yang ketiga, jika tiang dipanjang ke dalam lempung sedang sampai kaku yang homogen, celah yang dibentuk terdapat di sekitar sekeliling bagian atas tiang. Pada bagian ini tidak ada gesekan dinding yang bekerja. Makin dangkal penembusan tiang dan makin kaku lempungnya, semakin besar pula celah yang dibentuk antara tiang dengan tanah di sekitarnya. Jadi tiang dipanjang pada lempung sedang sampai kaku yang homogen, yang sama semuanya. Jadi ini nanti akan berpotensi terbentuk celah antara dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Semakin dangkal penembusan tiang dan semakin kaku lempungnya, maka celahnya semakin besar. Untuk yang seperti ini, maka faktor adhesinya kita kurva yang pertama untuk L lebih dari 40D. Jadi diameternya berapa? Kali 40, apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada panjang tiangnya. Untuk L sama dengan 10D, kita gunakan kurva yang ini. Jadi rumus dasarnya untuk tiang pada tanah kohesif untuk tahanan geseknya itu hampir sama, yaitu alfa dikalikan dengan CU. Tapi cara memperoleh alfa diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Dari kasus 1 dan sampai kasus 3 dari persamaan Tomlinson terlihat bahwa faktor adhesi tertinggi diperoleh dalam kasus 1. Tomlinson menyatakan bahwa hasil hitungan mungkin akan memberikan faktor adhesi yang terlalu tinggi untuk tiang dengan penetrasi yang dangkal ke dalam lapisan lempung kaku. Untuk kasus-kasus yang identik dengan kasus 2 dan sebaliknya memberikan hasil hitungan yang sangat aman untuk kasus-kasus 1. Tanah lempung lunak dan tanah lempung lunak sensitif terhadap pengaruh perubahan bentuk akibat pemanjangan tiang. Karena itu, tergantung dari sensitivitas tanah, kuat geseknya akan turun pada daerah di sekitar tiang yang akibatnya akan menurunkan tahanan gesek di sisi tiang. Untuk tiang panjang yang dicetak di tempat dengan tabung luar yang tetap ditinggal di dalam tanah, tahanan gesek di sisi tiang dapat dihitung dengan menggunakan kuat geser tanah yang diambil dari contoh tanah tergantung. Untuk kapasitas dukung ultimate tiang, jadi kita sudah mempelajari metode kapasitas dukung tiang pada tanah kohesif dengan 4 metode, yaitu alpha, lambda, US Army Corps, dan Tomlinson. Semuanya menyarankan untuk menghitung QS dengan AS dikali FS, di mana FS-nya sama dengan alpha dikali CU dengan cara memperoleh alpha yang berbeda-beda. Dari sekarang kita akan persamaan umum untuk dalam tanah kohesif dengan QS yang kita peroleh dengan cara yang berbeda-beda tersebut. Jadi secara umum persamaan kapasitas dukung tiang adalah AB dikali FB plus FW AS dikali FS dikurangi dengan WP. FW ini apa? FW adalah kalau tiangnya meruncing. Jadi akibat tiangnya meruncing nanti ada koreksi bentuk tiang di sini. AB kali FB sama dengan FB-nya itu CBNC plus PB, di mana 0,5 gamma B, gamma D, N gamma, karena N gammanya sama dengan 0, maka itu jadi sama dengan 0. Ini PB, NQ, NQ-nya kemana? NQ-nya sama dengan 1. Kemudian FW alpha CU AS dikurangi dengan WP. Kemudian karena berat sendiri tiang, WP mendekati sama dengan berat tanah yang dipindahkan akibat adanya tiang. Jadi karena pemancangan tiang kita akan mendorong tanah untuk membuat lubang dari tiang. Jadi tanah yang tadinya terisi tanah, karena ada pemancangan maka tanahnya terdesak ke sekitarnya. Karena AB dan PB dianggap sama dengan WP, jadi ini AB dikali PB itu besarnya kira-kira sama dengan WP. Oleh karena itu kapasitas dukung tiang pada tanah kohesif rumusnya menjadi sederhana. Jadi
Ini kan AB CBNC plus AB PB plus FW alfa CUAS dikurangi WP. Karena beratnya AB PB sama dengan WP, ini kan minus, sehingga pada tanah kohesif ini AB PB dikurangi WP itu sama dengan 0, sehingga AB PB tekanan dukung ultimate pada tanah kohesif menjadi AB dikali FB ditambah FW AS dikali FS, karena AB PB beratnya sama dengan WP. Jadi AB PB dikurangi WP sama dengan 0. Sehingga kapasitas ultimate untuk tiang pada tanah kohesif menjadi seperti ini. Jadi berat tiangnya tidak dihitung lagi karena besarnya sama dengan AB dikalikan dengan PB. Demikian untuk persamaan kapasitas dukung tiang pada tanah kohesif sudah kita pelajari dengan 4 metode. Kemudian akan kita lanjutkan dengan soal latihan. Saya akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.